Halo semua, kembali lagi di Rehat Sejenak. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan bincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Kita akan melanjutkan pembahasan di dalam serial Hak Asasi Manusia. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai universalisme dan relativisme budaya di dalam hak asasi manusia. Dan dalam pembahasan kali ini, kita akan mendalami mengenai hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Terkait dengan hak perempuan ini, muncul kemudian gerakan-gerakan dari kelompok perempuan yang kemudian melakukan kritik yang sangat tajam terhadap kondisi hukum, terhadap kondisi sistem atau pandangan terhadap hak asasi manusia yang mereka nilai sangat maskulin dan patriarki. Maksudnya bagaimana? Nah, dalam konteks ini, kelompok-kelompok perempuan menilai bahwa hukum yang ada itu tidak pro terhadap perempuan, termasuk juga hak asasi manusia yang ada itu tidak pro terhadap perempuan. Mereka menilai bahwa hukum yang dibuat dan juga kebijakan-kebijakan terkait dengan sistem hak asasi manusia itu lebih menguntungkan laki-laki dibandingkan perempuan. Setidaknya ada 4 hal atau ada 4 indikator yang kemudian melatar belakanginya. Yang pertama adalah terkait dengan adanya pendikotomian antara ruang publik dan juga ruang domestik gitu ya, di mana hukum dan sistem hak asasi manusia itu lebih banyak menyasar ruang-ruang publik dan kemudian mengabaikan atau memisahkan dengan ruang-ruang domestik yang dinilai ini masuk pada ranah privat itu. Padahal sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh lagi, ada problem yang sangat besar ya di dalam ruang privat ini, terutama terkait dengan adanya kekerasan, diskriminasi terhadap perempuan. Nah, indikator yang kedua adalah terkait dengan adanya konsepsi mengenai pelanggaran hak asasi manusia itu dilakukan oleh negara. Nah, dalam indikator kedua ini tentu ada hubungan yang sangat erat ya dengan indikator yang pertama tadi, karena kalau kita bicara negara, maka negara itu ada dalam ruang publik begitu. Maka dalam konteks ini, setiap pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan kekerasan, terkait dengan diskriminasi atau terkait dengan hak asasi manusia, maka itu masuk dalam ruang-ruang publik yang direproduksi begitu ya oleh negara, sehingga dalam konteks ini ruang privat itu selalu kemudian dipinggirkan. Kalaupun misalnya memang ruang-ruang privat itu ya itu dilihat, itu lebih pada soal kriminalitas yang pada akhirnya juga negara tidak banyak mengambil peran di sana. Nah, yang ketiga ini terkait dengan adanya pendekatan kesamaan dan perbedaan ya di dalam instrumen hak asasi manusia gitu ya. Nah, kita tahu bersama bahwa bicara tentang instrumen-instrumen tentang hak asasi manusia, misalnya kaitannya dengan kesamaan ya, ini juga sebenarnya erat kaitannya dengan salah satu asas misalnya atau salah satu prinsip itu dalam hukum, yaitu equality before the law ya, persamaan di hadapan hukum. Artinya tidak ada perbedaan ya, semua orang sama di hadapan hukum gitu ya, antara laki-laki dan perempuan sama di hadapan hukum. Tetapi tidak sesederhana itu melihat begitu ya. Nah, dalam konteks perbedaan, seringkali laki-laki dan perempuan itu lebih banyak dibedakan pada soal-soal biologis itu ya, soal melahirkan, soal mens dan sebagainya. Padahal ada kesalahan di dalam cara berpikir demikian begitu. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya kalau kita bicara tentang bagaimana hak asasi manusia itu dijalankan begitu, maka perbedaan tersebut juga tidak bisa hanya dilihat pada posisi itu begitu, karena sejarah yang begitu panjang begitu, sejarah yang begitu lama yang telah memperkuat struktur relasi kuasa yang begitu kuat terhadap laki-laki atas perempuan, itu yang kemudian paling tidak harus kemudian merubah begitu ya, atau membedakan gitu ya secara lebih jauh lagi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh kelompok-kelompok perempuan atau individu-individu perempuan itu sendiri begitu. Dan dalam konteks ini tentu persamaan atau equality before the law juga tidak serta-merta
diterapkan begitu saja begitu ya, tetapi juga harus dilihat gitu ya, bagaimana relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan itu telah menguat berabad-abad bahkan. Nah, yang keempat ini terkait dengan bahwa ada satu pandangan yang mengutamakan ya hak sipil dan politik dibandingkan dengan hak sosial, ekonomi dan budaya begitu ya, atau yang sering kita sebut hak ekosop begitu. Dimana kalau kita bicara tentang hak sipil begitu ya, bicara tentang hak untuk hidup begitu ya, itu kan tidak hanya selalu didekatkan pada kelompok-kelompok laki-laki, padahal sebenarnya ada problem-problem yang saya kira yang sangat serius sekali gitu ya, terutama berkaitan dengan bagaimana problem hilangnya nyawa seorang perempuan akibat melahirkan, hilangnya nyawa seorang perempuan akibat pekerjaan yang sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan persoalan pelayanan publik gitu ya, ada kaitannya dengan pemenuhan jaminan sosial dari negara kepada perempuan. Nah, ini yang menjadi menjadi 4 indikator kenapa kemudian gelombang gerakan perempuan itu melihat bahwa hukum dan sistem hak asasi manusia yang ada saat itu dinilai maskulin dan patriarki. Nah, bagaimana dengan perlindungan yang kemudian ada dalam konteks internasional? Tentu kita bisa merujuk ya di dalam konvensi internasional begitu tentang penghapusan terhadap diskriminasi, segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ya, di tahun 1979 yang kemudian diberlakukan di tahun 1981, yang ini berisi tentang upaya-upaya atau pengaturan-pengaturan yang kemudian berkaitan dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan juga anak perempuan begitu di lingkup internasional. Dan sampai sejauh ini sudah lebih dari 100 negara, sekitar 190-an negara yang telah meratifikasi konvensi ini, yang tentu dalam konteks ini menjadi satu hal yang sangat penting begitu ya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Dan kita nanti akan membahas lebih jauh sebenarnya isi dari konvensi ini ya di pembahasan yang akan datang. Ini pembahasan terkait dengan hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Kita akan bertemu lagi di serial hak asasi manusia yang akan datang. Terima kasih banyak.